Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kembali kita mempelajari tentang bagaimana kita menyikapi situasi ketika terjadi konflik baik itu antar umat beragama di antara kita. Karena apapun ceritanya bahwasanya kerukunan antar umat beragama ini sangat perlu kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebelum kita masuk kepada daripada faktor persamaan penyebab integrasi umat beragama, tentunya saya akan membacakan dalil tentang kewajiban kita untuk bertoleransi, untuk membangun suatu yang namanya konsep kerukunan umat beragama. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Quran surah Al-Hujurat ini yang artinya adalah sesungguhnya hai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, hai manusia, sesungguhnya kamu diciptakan dari laki-laki dan perempuan, min zakari wa unsa, ya. Kita itu diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian dan dijadikan kita bersungku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, yang namanya lita'arofu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, yaitu bahwasanya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Intinya, Quran surah Al-Hujurat ini menceritakan tentang bagaimana Allah menciptakan manusia itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian dijadikan kita untuk bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kita mengenal satu sama lain, lita'arufu. Jadi konsep silaturahmi ini, konsep toleransi ini perlu kita kedepankan, bahwasanya menjaga kerukunan umat beragama itu sangat penting sekali. Kemudian daripada itu, ada pun beberapa faktor persamaan penyebab integrasi umat beragama, yaitu adalah yang pertama perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Intinya, setiap manusia itu memiliki individu yang baik, memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang lembut, ada yang kasar, kemudian ada orang yang emosian, ada yang pemaaf. Jadi salah satu penyebab daripada integrasi umat beragama itu dari faktor persamaan adalah terjadinya perbedaan antar individu di antara kita. Jadi kalau seandainya beberapa kelompok memiliki sifat yang seperti itu, maka kita harus menghargai satu sama lain. Ketika permasalahan itu sudah terkandung ke dalam yang namanya kriminalitas atau sesuatu yang dapat membahayakan diri orang lain dan diri kita sendiri, maka perlu kita untuk memperbaikinya. Kemudian daripada itu, adapun faktor yang kedua adalah perbedaan latar belakang kebudayaan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya umat manusia ini terdiri dari bersungku-suku dan berbangsa-bangsa. Kemudian ada perbedaan agama, kemudian ada perbedaan culture atau kebudayaan. Maka daripada itu kita harus bisa memberikan ruang waktu. Kita harus bisa menghargai satu sama lain. Ketika orang agama Kristen melaksanakan ibadahnya, maka kita hormati. Ketika orang Buddha melaksanakan agamanya, maka kita hormati. Kemudian umat Islam apabila beribadah juga harus dihormati. Jadi apabila kita mengedepankan sikap bertoleransi, sikap saling menghormati sama lain, insya Allah mudah-mudahan kita akan mendapatkan kenyamanan dalam bermasyarakat, baik itu di sekitar kita maupun di wilayah-wilayah yang lainnya. Kemudian daripada itu, yang ketiga adalah perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok manusia. Ya, contohnya misalkan ini tadi sebatas individu per orang, kemudian kita ada yang namanya sifatnya kelompok-kelompok. Mungkin kelompok A, kelompok B, kelompok C memiliki background yang berbeda-beda atau latar belakang yang berbeda-beda. Maka ini harus disatukan. Kadang-kadang orang yang dapat melakukan hal yang sama tetapi tujuannya berbeda. Jadi kita kadang-kadang istilahnya, contohnya misalkan kita ondak makan buah jeruk, kan begitu kan. Jadi makan buah jeruk itu macam mana cara mengkupasnya? Mungkin ada yang dipotong, mungkin ada yang dikuliti dia, mungkin ada yang mencabut ari-arinya.
tujuannya sama tapi langkahnya mungkin berbeda. Maka daripada itu kita harapkan untuk supaya dapat sama-sama kita mencari jalan keluar yang terbaik. Kemudian yang terakhir adalah salah satu daripada faktor persamaan penyebab konflik tersebut adalah yang keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Contohnya misalkan ada kebiasaan-kebiasaan kita di masyarakat, tiba-tiba ada sesuatu yang baru. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya integrasi dari faktor persamaan, penyebab konflik itu. Maka semua permasalahan itu harus dibicarakan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita membicarakan masalah-masalah tersebut, maka kita akan mendapatkan solusi yang terbaik. Jadi maka daripada itu di dalam Islam dikatakan bahwasanya kita tuh harus mengedepankan yang namanya kerukunan umat beragama sesuai dengan ayat yang saya bacakan tadi dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Jadi mungkin dapat kami sampaikan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya mari kita jaga silaturahmi kita dengan baik, kita tingkatkan kerukunan umat beragama di antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan yang terbaik dan kita akan menjadi umat-umat yang terbaik. Demikianlah mungkin dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.